Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Amel di sini. Kali ini kita akan membahas salah satu tools yang sangat berguna untuk membuat media pembelajaran, terutama keadaan pembelajaran daring seperti sekarang ini, yaitu dengan menggunakan Google Sites. Kita ketik dulu kata kuncinya di sini adalah sites.google.com. Ini sudah ada, kita tinggal klik enter, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa, ini karena sudah ada Google Sites yang sudah saya buat, maka di sini kita akan membuat yang baru. Kita klik tanda plus di bagian kanan bawah, yaitu yang ini, dan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal kasih situs tanpa judul ini, kita ganti dengan saya ketik di sini, kita klik enter, maka otomatis akan ada seperti ini. Ini sudah ada namanya. Nah, kemudian di sini judul halaman ini kita ganti dengan yang sesuai dengan materi pelajaran kita. Misalkan saya ketik di sini adalah usaha dan energi. Ya, ini sudah ada. Kemudian kita ingin membuat di sini tata letaknya ya, layoutnya ya, tinggal kita gunakan yang ada di sebelah kanan, sidebar yang ada di sebelah kanan ini. Kalau kita ingin membuat tampilannya misalnya satu gambar di sampingnya ada tulisan, kita bisa pakai seperti ini. Atau misalnya ada dua gambar, kita gunakan yang ini. Atau jadi misalnya saya ambil ini, saya tarik, masukkan aja di sini. Buat dulu halaman-halaman yang ingin kita buat di sini, misalkan halaman muka, ini adalah yang ini, yang halaman yang kita buat sekarang ini. Kemudian misalnya kita buatkan halaman baru, misalnya contoh soal dan penyelesaian, maka kita ketik di sana. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya latihan soal. Kemudian selesai, kemudian kita tambah lagi misalnya halaman daftar pustaka. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita sebagai pembuat dari halaman website ini, yaitu inovator. Nah, di sini kita sudah membuat halaman-halamannya. Jadi untuk halaman muka ini adalah yang ini. Kita ambil saja di sini. Jadi karena di sini saya sudah ada modul, jadi saya gunakan kembali modul yang sudah saya buat. Maka ini saya ketikkan kembali. Apa itu usaha, kemudian yang sudah saya buat tadi, saya copy tadi, tinggal saya tempel di sini. Nah, maka akan dapat seperti ini. Di sini saya bisa mempercantik tampilannya dengan membuat ini menjadi bold misalnya. Kemudian saya tambahkan di sini bisa pilih gambar. Kita ambil aja dari penelusuran Google, lebih cepat ya. Jadi misalnya energi matahari. Oke. Nah, nanti akan ada gambarnya, kita tinggal ambil saja. Misalkan ini misalnya ya. Kita ambil aja insert. Maka gambarnya tadi sudah ada di sini. Ini. Nah, jadi misalkan yang kedua ini adalah saya ambil kembali dari modul saya. Kalau sudah di sini kita bisa, ini ada beberapa yang dapat kita gunakan. Jadi ada tombol, ada pemisah, ada placeholder, atau nanti YouTube misalnya kita bisa gunakan ini. Atau mungkin ada
PowerPoint misalnya silakan saja dimasukkan di sini ya. Nah, jadi misalnya saya mau memasukkan slide ya, Google Slide, saya ambil aja. Ini misalnya, insertkan. Nah, maka sudah ada apa ya, YouTube misalnya, silakan aja masukkan YouTube. Misalnya saya mau masukkan video ini misalnya. Kita tarik aja supaya videonya besar. Ya, udah di tengah ini. Kita buat lagi misalnya akhir di halaman pertama ini. Jadi kita akan menambahkan tombol untuk bisa menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Jadi di sini ada kata tombol ini, di sini tinggal kita tekan, kita klik, kemudian siapkan namanya ya, misalnya namanya next gitu ya, next atau berikutnya gitu ya. Nah, tautannya di sini kita ambil adalah halaman selanjutnya, yaitu halaman contoh soal dan penyelesaian. Nah, ini kita sisipkan. Maka di sini akan ada tombol ini, tombol next. Ini. Misalnya ini kita mau letakkan tombol next-nya ini di tengah misalnya. Nah, maka akan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai di halaman pertama, kita coba ke halaman berikutnya, yaitu contoh soal dan penyelesaian. Jadi di halaman berikutnya ini, sesuai dengan namanya, contoh soal dan penyelesaian, kita kasih bold dulu mungkin. Kita ke layout dulu. Ya, misalnya ini kita ambil aja. Kita klik teksnya, judulnya misalnya. Ya, misalnya ini. Kita tarik aja penuh misalnya. Ini gambarnya kita taruh aja di bawah misalnya. Atau kita hapus saja mungkin ya gambarnya ya. Tempat gambarnya ini. Jadi ini bisa ditarik ke samping. Kemudian di boldkan misalnya. Nah, di sini misalnya kita ambil dokumen. Ini misalnya insertkan. Kita besarkan dulu. Ya, nah seperti ini. Ini sudah ada. Jadi siswa bisa mempelajari. Nah, di bawahnya kita tambahkan tombol lagi. Tombolnya tombol next. Tombol next. Tautannya halaman sesudahnya, yaitu soal latihan. Sisipkan. Kemudian untuk tombol satu lagi, saya mau sisipkan tombol kembali ke halaman asal. Jadi tombol home. Home, yaitu halaman muka. Nih. Nah, kita sisipkan di sini, kita atur dulu ya, home, next. Kemudian home, kemudian ada satu lagi tombol back. Back itu artinya ke halaman sebelumnya. Nah, untuk halaman sebelumnya di sini ya sama dengan halaman home otomatis ya. Kita sisipkan, kita letakkan di sini. Kita dekatkan lagi mungkin ya. Supaya cantik gambarnya. Oke. Nah, jadi back, next, home seperti itu. Oke. Kemudian
kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman soal latihan. Nah, untuk soal latihan ini, ya kita buatkan dulu ini bold. Google Form dulu gitu ya. Google Form ya. Saya masukkan di sini. Ya, kita buatkan, kasih ini dulu ya supaya membedakan ininya. Jadi misalnya ini, misalnya 30 ya. Saya tulis di sini. Nanti kalau misalnya diminta untuk menjawab, yang bagian mana Bu gitu ya, bagian Google Docs gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan dokumen. Oke, yang ini kita insertkan. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, di sini seperti yang di halaman sebelumnya, kita tambahkan juga tombol. Ini, oke, ini udah selesai di latihan soal. Kemudian untuk daftar pustaka, nah di sini saya ambil dari materi yang sudah saya siapkan. Ya, daftar pustakanya. Kita copy. Ya, kalau sudah dipastikan seperti ini, kita pilih aja yang hurufnya besar. Misalnya ini. Terlalu besar ya. Misalnya ini aja. Oke. Udah. Nah, di berikutnya halaman yang terakhir, yaitu halaman inovator. Inovator di sini adalah kita sendiri ya. Jadi karena saya sudah pernah membuat Google Form, saya copy aja yang ada di sini. Oke, saya salin. Kemudian saya kopikan di sini. Kita ambil teks ya. Teks di sana. Kemudian kita pastekan. Kalau hurufnya terlalu kecil kita bisa besarkan seperti yang tadi ya, misalnya huruf 14 kita pakai. Misalnya saya masukkan lagi capaian terbaru, misalnya kita bisa menambahkan gambar. Oke, misalnya udah, ini saya kecilkan sedikit. Supaya pas. Oke, udah selesai. Di bawah seperti biasa kita tetap menambahkan tombol. Selesai. Jadi kalau sudah selesai tinggal kita publikasikan. Silakan saja kalau mau menambahkan yang lain, misalnya mau menambahkan logo. Ya, misalnya saya pakai logo yang ini misalnya. Favicon-nya misalnya saya pakai ini juga tetap. Oke, udah.
Ya, misalnya udah selesai ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita publikasikan. Kita klik publikasikan. Misalnya energi. Nah, seperti itu. Udah kita publikasikan. Ya, jadi kita bisa lihat, kita contohnya misalnya nih, salin link. Nah, ini kita pastekan di URL misalnya. Nah, ini ya sudah ada seperti ini. Nah, ini sudah ada websitenya. Oke, kemudian misalnya kita pengen melihat apakah tombol-tombol kita ini jalan ya. Kita lihat aja next misalnya. Ini kan contoh soal dan penyelesaian tadi. Ini bisa kita lihat lagi. Nah, misalnya kita mau lihat ke tombol next lagi misalnya. Nih. Ya, ini saja materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.